Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar otomasi industri 2 yang berjudul Sistem Konveyor Sortir Barang Otomatis Berbasis PLC. Untuk problem yang kami dapat ini problem satu. Untuk sebelumnya dari anggota sendiri kelompok 9 ada Adi Judistira dengan NIM 251367002 dan Dani Firmansyah Yusuf dengan NIM 251367006. Untuk dosen pengampu Insinyur Bapak Edi Rahman M. Eng. Oke, langsung ke tugasnya. Ini adalah studi kasus yang kita terima. Untuk problem ini berdasarkan gambar 15 dan 16. Untuk studi kasusnya di problem ini dibebaskan untuk deskripsi kerjanya. Untuk deskripsi kerjanya sendiri yang telah kita buat, di mana alat ini bekerja untuk memisahkan barang berdasarkan ketinggian secara otomatis menggunakan konveyor, sensor, dan piston pneumatik. Pada saat alat dinyalakan, konveyor utama bergerak, membawa barang satu persatu menuju area pemeriksaan yang dilengkapi dengan gate dan sensor tinggi. Ketika barang mencapai posisi sensor, gate akan menghentikan barang agar proses pendeteksian tinggi dilakukan secara tepat. Jika tinggi barang melebihi batas sensor, maka barang dikategorikan sebagai barang yang tinggi. Sistem kemudian mengaktifkan piston untuk mendorong barang keluar dari konveyor utama menuju konveyor kedua sehingga barang berpindah jalur. Untuk poin 2-nya, jika sensor tidak mendeteksi tinggi yang berlebih, maka barang dikategorikan sebagai barang yang pendek. Pada kondisi ini, piston tidak bekerja dan barang tetap berjalan lurus di konveyor utama hingga mencapai ujung konveyor. Setelah proses sortir selesai, gate membuka kembali dan konveyor melanjutkan pergerakan barang berikutnya, sehingga siklus pemisahan barang yang berlangsung secara berulang dan otomatis. Sistem juga dilengkapi dengan tombol start stop, pemilihan jenis benda, serta indikator dan digital counter yang memberikan informasi jumlah barang yang telah diproses. Untuk ini adalah tabel simbol input output serta memori PLC yang kita gunakan. Untuk diagram blok sistemnya sendiri, untuk dari sensor akan diteruskan ke PLC dan PLC akan menggerakkan uh, aktuator, konveyor, dan display juga. Untuk selanjutnya ada diagram alur dari sistem ini, di mana dimulai dari inisiasi device. Ketika ditekan on, maka K1 dan gate 1 akan berjalan. Dan apabila sensor gate mendeteksi 1, maka K1 akan berjalan. Dan apabila setelah sensor piston 1 mendeteksi, K2 dan gate 2 akan berjalan. Yang dimana ketika barang sudah menyentuh SE1, maka digital display akan menghitung dan akan kembali ke inisiasi device. Selanjutnya untuk perancangan ladder diagram sendiri, kami menggunakan metode set diagram, di mana persamaan outputnya adalah S1-nya gate 1, untuk S2-nya K1, S3-nya K2 plus P2, untuk S4-nya ke konveyor 3 dan piston 3. Untuk persamaan transisinya sendiri ada T1. T1 itu adalah sensor N2 dan sensor N3. Untuk T2-nya sendiri ada sensor barang yang pertama dan T3 sensor N yang satu. Untuk T4 sensor piston 1. Untuk T5 ini dikarenakan digunakan untuk barang yang rendah, sehingga akan menyalakan konveyor 1 dan akan kembali ke gate 1. Untuk T6-nya sensor piston nomor 2. Untuk persamaan state-nya sendiri sesuai ini T1, yang pertama adalah T3 T1 itu bergerak masuk sehingga menjadi nilai tambah, dan T2 itu bergerak keluar sehingga akan menjadi not. S2 juga T5 dan T2 masuk tanda panahnya, dan T6 T3 T4 menjadi not. Untuk S3 sendiri T4 keluar dan T1 menjadi not. Untuk S4 T6-nya keluar masuk dan T1-nya keluar dan T1-nya menjadi not. Ini adalah implementasi ladder diagram yang telah kami buat di program TriSim. Ini ada step 1, step 2, step 3, step 4 sesuai dengan rumus yang tadi telah dipaparkan. Kemudian ada transisi 1, transisi 2, 3, 4, 5,
hingga 6. Selanjutnya ada persamaan state untuk mengontrol eh, diagram di atas. Ini sesuai dengan rumus yang telah dibuat. Persamaan state 1, 2, 3, 4. Dan ini untuk penambahannya ada generator benda untuk menghidupkan benda. Selanjutnya ada eh, tambahan untuk counter 1, counter 2, dan counter 3 untuk menghitung barang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh eh, Mas Dani. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian realisasi alat. Pada tahap realisasi, sistem konveyor otomatis direalisasikan menggunakan software tracing sebagai media simulasi plan. Model plan dibangun sesuai desain pada gambar 15 dan gambar 16, di mana komponen-komponen utama ditempatkan pada posisi operasi sebenarnya. Elemen-elemen plan yang direalisasikan meliputi satu, konveyor 2, dan konveyor 3. Ketiga konveyor digunakan sebagai jalur utama perpindahan benda. Nah, selanjutnya ada gate 1. Gate ditempatkan sebelum sensor tinggi untuk menghentikan laju benda sementara proses pendeteksian dilakukan. Yang ketiga ada sensor tinggi. Sensor ini mendeteksi karakteristik barang, misalnya tinggi atau jenis benda. Sensor diposisikan pada titik inspeksi agar dapat membaca benda dengan akurat. Yang keempat ada piston 1 dan piston 2. Piston 1 digunakan untuk mendorong benda tinggi keluar dari jalur utama menuju konveyor 2. Piston 2 digunakan sebagai aktuator tambahan pada jalur berikutnya sesuai desain plan. Yang kelima ada sensor akhir. Sensor-sensor ini memastikan benda telah melewati proses sortir dan meninggalkan konveyor. Yang keenam ada panel kontrol, start all, dan reset counter. Pada kontrol direalisasikan pada antarmuka tracing untuk mengoperasikan dan mengatur sistem sesuai logika program. Dan yang terakhir ada counter digital. Counter digunakan untuk menghitung jumlah benda yang diproses, baik benda tinggi maupun benda rendah. Sekarang kita masuk ke pengujian dan analisis. Dan di sini kita akan mensimulasikan langsung di software tracing. Oke, pertama tuh kita ketika saat tombol start ditekan, konveyor 1 mulai bergerak. Nah, selanjutnya ketika benda yang ukuran tombol benda tinggi ditekan dan benda mencapai sensor gate, gate menahan benda untuk proses pembacaan. Nah, selanjutnya ketika benda sensor gate telah mendeteksi, terus sensor gate terbuka dan piston 1 akan bekerja untuk mendorong benda ke konveyor 2. Lalu akan sensor N akan menyala dan counter akan menghitung. Oke. Terus selanjutnya kita coba eh, yang benda 2. Oke. Ketika benda 2 ditekan, nah benda 2 akan turun. Nah, lalu piston 2 akan mengarahkan benda 2 ke konveyor 2, konveyor 3 ya. Lalu barang akan mencapai ke sensor N dan counter akan menghitung. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita analisis sistem bahwa sistem ini mampu memilah benda berdasarkan parameter tinggi secara otomatis tanpa intervensi operator. Nah, lalu transmisi antar state berjalan stabil. Ladder diagram berbasis state mesin terbukti mudah didebug, dan lebih terstruktur. Terus waktu respon sensor aktuator berjalan sesuai estimasi, namun penempatan gate sangat berpengaruh pada akurasi deteksi. Terus penggunaan dua level sensor SP1 dan SP2 memungkinkan sistem mendeteksi beberapa kategori benda atau toleransi tinggi yang berbeda. Tidak ditemukan deadlock atau kondisi di mana benda tidak terbaca sensor selama simulasi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, realisasi, dan pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem konveyor otomatis berbasis PLC berhasil bekerja sesuai tujuan. Sistem mampu mengidentifikasi benda berdasarkan tinggi menggunakan sensor, melakukan pemisahan benda secara otomatis menggunakan piston dan beberapa jalur konveyor. Yang ketiga, beroperasi dengan alur yang stabil melalui logika state machine.
Terus yang keempat, memberikan informasi jumlah benda yang diproses melalui digital counter. Yang kelima, berjalan sepenuhnya otomatis setelah tombol start diaktifkan dan tombol pemilihan barang ditekan tanpa perlu intervensi tambahan. Secara keseluruhan, sistem ini dapat diimplementasikan sebagai prototipe otomasi industri untuk proses sortasi barang dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah kategori benda, optimasi kecepatan konveyor, ataupun integrasi dengan sistem monitoring berbasis HMI atau SCADA. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.